adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Little Warrior. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti kakak yakin baik-baik aja dong. Kalau kakak Irin? Luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya harus tetap semangat ya kak ya? Semangat betul Semangat sekali. terus, tetap sukacita dan bergembira. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah hari ini. Tapi sebelum mulai, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Ikutin ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Sebentar. Sebentar. Kami mau memuji dan menyembah. Pimpin hari ini ya Tuhan. Pimpin hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus harus bisa selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, ku dengar suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Ada apa nih Kakak Iris? Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Laskar Kristus yang sudah dengar-dengar dengan panggilan Tuhan, yaitu untuk menjadi laskar-laskar Tuhan Yesus. Bener banget. Jadi kita akan nyanyikan lagu Laskar Kristus. Oke. Laskar Kristus, siap, gerak, dan ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, saya laskar Kristus. Syakrak, saya laskar Kristus. Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap, gerak, go! Mari kita nyanyikan lihat kembali lagi dengan lebih semangat. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Saya laskar Kristus. Oke. Kita udah tadi memuji Tuhan. Udah semangat buat Tuhan. Mari kita siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita. Kita siapin diri kita dan telinga kita buat dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan. Kita nyanyiin lagu firman-Mu, berita bagi kami. Kasih-Mu Tuhan selalu tinggal di dalam setiap hati kami. Katakan sama-sama adik-adik. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk kita naikkan lebih serius lagi pujian ini. Kita pejamin mata kita, nggak lihat lagi kanan kiri. Kita belajar untuk menyembah Tuhan yuk. Asalkan Kau di dekat kami Tuhan, kami nggak takut apapun yang ada di depan kami maupun saat gelap, karena kami percaya Kau tinggal di dalam hati kami.
katakan sama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami telah Kami telah memuji puji dan menyembah dan menyembah Tuhan. Tuhan. Kami mau mendengar, Kami mau mendengar, kami rindu mendengar rindu mendengar firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Kiranya firman-Mu berbuah firman-Mu berbuah lebat lebat di kehidupan di kami. kehidupan kami. Berkati Tuhan Berkati Tuhan, kakak-kakak kakak-kakak yang akan akan membawakan membawakan isi firman. isi firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pastinya sehat-sehat semuanya ya. Tetap stay at home, stay healthy. Nah, hari ini kakak Ana mau cerita tentang buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Nah, adik-adik sebelum kakak mulai cerita, kakak mau ada pertanyaan nih buat adik-adik semuanya. Kira-kira binatang apa yang kaya raya? Ting 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 ting. Binatang apa ya? Ya, beruang ya. Kenapa beruang ya? Kan beruang. Berarti binatang itu punya banyak uang. Nah, kira-kira kalau punya banyak uang adik-adik, kita bisa beli apa aja ya? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli makanan yang enak-enak, bisa jalan-jalan, pokoknya bisa melakukan banyak hal. Tapi kakak coba tanya nih ya, kira-kira apakah kalau kita punya banyak uang, itu akan menjamin kita bisa hidup bahagia? Pastinya tidak adik-adik. Nah, kakak sekarang mau cerita tentang seseorang yang kaya sekali di dalam Alkitab. Nah, tetapi hidupnya penuh dengan kesedihan, adik-adik, nggak ada kebahagiaan ya. Setiap hari diisi marah-marah, sedih ya, galau. Nah, dia itu seorang raja pertama kali bangsa Israel. Kira-kira namanya siapa ya? Ada yang tahu? Ya, yaitu Raja Saul ya. Raja Saul itu punya istana yang besar ya. Punya apa lagi? Punya pengawal-pengawal, punya pelayan-pelayan yang banyak. Jadi mau apa aja tinggal panggil ya. Terus kalau dia pengen makan ini, pengen makan itu, sudah tersedia. Pokoknya makanannya lezat-lezat di istana adik-adik. Nah, terus juga bajunya Raja Saul bagus-bagus karena seorang raja. Nah, tapi adik-adik kira-kira hidupnya bahagia nggak ya? Tidak bahagia. Ya,
Raja Saul ternyata tidak hidup bahagia adik-adik. Ya, kenapa? Tiap hari Raja Saul sedih, sering marah-marah, sering uring-uringan adik-adik, tidak punya damai sejahtera. Nah, adik-adik, kenapa sih Raja Saul tidak punya damai sejahtera? Nah, karena Raja Saul melakukan pelanggaran perintah Tuhan dan melakukan dosa. Itu buat Tuhan jadi sedih ya. Roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Nah, adik-adik, pada waktu itu Daud pulang dari medan perang. Ya, Daud itu menang mengalahkan siapa? Ingat nggak? Daud mengalahkan siapa? Iya, betul sekali. Goliat, si raksasa raja orang Filistin ya. Wah, rakyat menyambut dengan sangat gembira, sangat sukacita ya. Daud pulang dengan kemenangan ya. Rakyat banyak yang teriak-teriak, Saul kalahkan beribu-ribu, Daud kalahkan berlaksa-laksa. Adik-adik tahu nggak maksudnya berlaksa-laksa itu apa ya? Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu adik-adik ya. Itu membuat Raja Saul semakin geram, semakin sebel, semakin benci, semakin iri hati dengan Daud karena rakyat-rakyat memuji Daud dibandingkan Raja Saul. Raja Saul jadi semakin marah, semakin benci, semakin iri hati sama Daud. Adik-adik, tadinya Daud itu sering bermain kecapi di depan Raja Saul ya. Kalau Daud memainkan kecapinya itu dengan sepenuh hati memuji Tuhan ya, dan membuat Raja Saul happy. Tetapi karena hatinya Raja Saul sudah dipenuhi dengan iri hati, kebencian ya, sebel sama Daud. Pada waktu Daud datang bermain kecapi di depannya Raja Saul, mukanya Raja Saul marah, sebel ya, benci, iri hati. Jadi pada waktu Daud memainkan kecapi yang sangat indah sekali ya, suara yang sangat merdu memuji Tuhan, Raja Saul mukanya tetap marah-marah adik-adik ya, tetap nggak ada sukacita. Nah, tiba-tiba adik-adik Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud pada waktu Daud memainkan kecapi. Tapi puji Tuhan ya, perlindungan Tuhan yang sempurna melindungi Daud. Akhirnya Daud berhasil mengeles. Nggak kena. Jadi udah ditembak berkali-kali tapi nggak kena. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna kepada Daud. Karena apa? Karena Daud mau melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi perlindungan dari Tuhan sempurna yang membuat Daud selalu menang dalam peperangan adik-adik ya. Selain itu apalagi? Apapun yang Daud lakukan dan kerjakan, Tuhan Yesus yang jadikan Daud berhasil. Luar biasa ya. Ya, akhirnya rakyat semakin banyak memuji, mengelu-elukan Daud. Luar biasa Daud ya, luar biasa. Itu membuat Raja Saul semakin sedih, semakin iri, semakin marah adik-adik ya. Nah, adik-adik, Raja Saul tidak merasakan bahagia dan akhirnya dia tidak merasakan damai sejahtera karena dosa-dosanya mengakibatkan Roh Allah meninggalkan Saul. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa, ya, Roh Kudus pasti sedih. Tuhan Yesus sedih. Tetapi siapa yang happy kalau kita berbuat dosa? Si iblis. Iblis akan ketawa-ketawa, ya. Kenapa? Karena iblis tugasnya mencuri damai sejahtera dari hati kita, adik-adik. Ya, nah, Kakak Ane sekarang mau cerita nih tentang damai sejahtera, tapi bukan dari versi Alkitab. Ya, ada cerita kakak adik yang namanya Tono dan Tini. Nah, si Tono dan Tini suka sekali main bola. Kira-kira kalau main bola boleh di dalam rumah atau baiknya di luar rumah ya adik-adik? Ya, di luar rumah. Tetapi Tono dan Tini main bolanya ternyata di dalam rumah. Kira-kira berbahaya nggak ya adik-adik? Pastinya berbahaya. Ketika mereka bermain bola di dalam rumah,
yang terjadi? Mengenai vas bunga mama mereka di rumah, di ruang tamu. Waduh, tiba-tiba Tono merasa ketakutan, merasa sedih. Aduh, gimana nih nanti kalau mama tahu vas bunganya rusak? Aku takut, kakak. Lalu Tini bilang gini, jangan khawatir Tono, nanti aku nggak akan lapor ke mama. Tapi kamu janji ya Tono ya, kasih uang jajan kamu setiap minggu buat aku nggak lapor ke mama. Akhirnya 1 minggu berlalu, Tono kasih uang jajan ke Tini. Aduh, bersyukur nggak dikasih tahu mama nggak tahu vas bunganya rusak. Minggu kedua berlalu, aduh amin, kasih setoran dulu ke Kak Tininya, ya tidak dilaporin lagi. Tapi lama-lama di hatinya si Tono ini nggak ada damai sukacita. Ada bisikan untuk dia harus berkata jujur kepada mamanya. Akhirnya dia datang kepada mamanya, meminta maaf dan mengakui bahwa dia telah bersalah memecahkan vas bunga. Dan mamanya dengan senang hati berkata, Tono, mama memaafkan engkau. Mama berharap lain kali harus berhati-hati dan tidak main di dalam rumah. Kamu hebat karena sudah berkata jujur dan mau meminta maaf kepada mama. Akhirnya hati Tono penuh dengan damai sejahtera, adik-adik. Ya, jadi kesimpulannya untuk punya damai sejahtera, yang pertama, kita harus beriman bahwa segala dosa kita telah ditebus, telah diampuni di atas kayu salib. Yang kedua, jaga hati kita untuk selalu berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, juga melakukan kehendak Tuhan. Apa saja adik-adik? Baca firman Tuhan, rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, menjaga kekudusannya dan hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, akan memiliki damai sejahtera sejati. Amin. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa. Mari lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa ya adik-adik. Bapa Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang damai sejahtera. Terus pimpin kami ya Tuhan untuk selalu beriman bahwa segala dosa kami telah ditebus di atas kayu salib. Untuk kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, mau selalu berdoa, mau selalu membaca firman, dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Yesus Roh Kudus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, pekerjaan mama papa. Tuhan Yesus yang selalu memampukan dan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita mau membuat burung dari origami. Apakah adik-adik sudah siapkan selembar origaminya? Kalau udah siap, mari kita mulai. Pertama kita balikkan dulu origaminya menjadi bentuk warna ini. Setelah sudah siap, kita lipat origami ini menjadi bentuk segitiga. Kemudian kita lipat lagi origami ini menjadi bentuk segitiga lagi. Setelah sudah, kita lipat origami ini menjadi seperti ini, segitiga. Kalau sudah, kita lakukan ke arah yang berlawanan. Kita balik dan kita lipat. Setelah sudah menjadi seperti ini, kita lipat ujung segitiga ini ke bawahnya dan lakukan sebaliknya. Setelah sudah, kita buka seperti ini
dan tekan bagian yang tadi kita lipat menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Dan kita lakukan lagi ke yang satunya. Seperti ini. Kemudian kita buka menjadi seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita tutup, dan pada bagian ujung ini kita tekan menjadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian pada bagian ininya kita tekan ke atas sisinya, dan jadilah burung. Jangan lupa suruh papi maminya foto ya, dan share ke Instagram. Jangan lupa tag sundayschool.gpm. Terima kasih adik-adik. Bye bye.